seperti sedang berdoa, dalam diam. Nama Asep mulai jadi perbincangan. Tapi bukan karena prestasi. Video pertandingannya disebar oleh salah satu peserta asal Jepang ke media sosial dengan judul menyakitkan. Gerakan TKI di Denmark, silat kampung lucu tapi menang. Komentar pun bermunculan. Ini bukan bela diri, ini joget nenek-nenek. Kalau itu bela diri, saya juga bisa ikut turnamen pakai tarian samba. Denmark sekarang tempat komedi internasional rupanya. Asep tidak tahu video itu viral, sampai suatu pagi ia diminta ke ruangan panitia. Di sana, beberapa juri dan pelatih menatapnya. Salah satunya menyodorkan tablet yang menampilkan video tersebut. "Ini kamu, kan?" tanya salah satu juri dingin. Asep hanya mengangguk. "Kau tahu, orang-orang menganggap teknikmu tidak layak. Bahkan ada petisi untuk mendiskualifikasi peserta yang menggunakan gerakan non-standar," lanjut juri lain, sambil mengetuk-ngetuk meja dengan jari. Asep menunduk. Tapi bukan karena takut. Bukan pula malu. Ia tahu, yang mereka hina bukan sekadar dirinya. Tapi ilmu turun-temurun yang diwariskan oleh tanah, oleh darah, oleh sejarah yang berdiri dari keringat dan nyawa. Tiba-tiba, dari pojok ruangan, pelatih tua asal Belgia berdiri. Suaranya berat, namun tenang. "Kalian semua salah," katanya. "Gerakan yang kalian anggap kampungan itu punya prinsip lebih dalam dari sekadar jurus. Ia mengajarkan harmoni antara tubuh dan bumi. Dan aku bersaksi, belum pernah kulihat seorang pun di turnamen ini yang punya kendali atas tanah seperti dia." Para juri terdiam. Tapi keputusan tetap bulat. Jika Asep ingin terus bertanding, ia harus melalui uji kelayakan gerakan. Sebuah sesi demonstrasi teknik bela diri formal di hadapan Dewan Senior. Sebuah penghinaan. Tak satu pun peserta lain diminta melakukan hal ini. Tapi Asep menerimanya. Dengan kepala tertunduk, ia berkata, "Baik, saya akan tunjukkan. Tapi izinkan saya menggunakan musik dari kampung saya." Hari ujian itu datang. Semua peserta hadir. Bukan untuk mendukung, tapi menonton Asep dipermalukan. Bahkan beberapa membawa camilan, menganggap ini akan menjadi pertunjukan lucu. Ruangan latihan disulap jadi panggung sederhana. Asep berdiri di tengah, diiringi suara kendang dan suling khas Sunda yang ia putar dari rekaman kaset tua. Lalu ia mulai bergerak. Tangan kanannya terbuka, melingkar ke atas. Kakinya menjejak lembut. Seluruh tubuhnya bergerak seperti angin yang menelusuri sawah. Irama gerakannya mengikuti alunan kendang. Pelan, lalu cepat, lalu pelan kembali. Semua tertawa di awal. Tapi 5 menit kemudian, tawa itu lenyap. Mereka mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap gerakan Asep seolah berbicara. Matanya tak pernah melihat penonton, tapi tubuhnya seperti sedang bercerita tentang perang, tentang penjajahan, tentang seorang anak kecil yang menyaksikan ibunya ditampar tentara, tentang nenek yang menyembunyikan senjata di balik selendang. Tubuh Asep tidak lagi sekadar bergerak. Ia menyalurkan sejarah. Ia menjadi perantara luka-luka bangsanya. Di ujung demonstrasi, Asep menutup gerakan dengan 2 tangan yang bersedekap di dada, lalu menunduk dalam-dalam ke arah tanah. Hening. Lama sekali tak ada yang bicara. Pelatih dari Thailand meneteskan air mata. Pelatih Jepang menunduk tanpa kata. Hanya satu orang yang bicara pelan dari pojok ruangan. "Aku salah menilaimu. Maafkan aku." Namun, tak semua berubah. Meskipun juri membiarkannya lanjut ke pertandingan selanjutnya, beberapa peserta tetap menertawakannya di luar. "Bagus juga tarianmu tadi, TKI," ejek salah satu peserta dari Brazil. "Jangan-jangan kamu bisa panggil hujan ya kalau terus nari," sambung peserta lain sambil terkekeh. Asep tidak menjawab. Tapi malam itu, ia tidak langsung kembali ke kamarnya. Ia duduk sendiri di pinggir danau beku. Udara begitu dingin, tapi ia tidak peduli. Di pangkuannya, kitab tua berisi catatan ayahnya tentang silat tanah Sunda. Tiba-tiba, suara sepatu mendekat.
Ternyata pelatih tua asal Belgia. "Kenapa kau diam saja waktu mereka tertawa?" tanyanya. Asep menatap danau, lalu menjawab, "Karena mereka belum tahu, tanah tempat saya berpijak lebih tua dari tawa mereka." Pelatih itu tersenyum. "Besok kamu melawan wakil Rusia. Dia brutal. Banyak peserta cedera saat bertarung dengannya." Asep mengangguk. "Saya tidak akan menyerang. Saya akan biarkan tanah yang menjawab." Pelatih menatapnya heran. "Tanah?" Asep berdiri. Ia menatap langit malam, lalu berkata pelan, "Kalau manusia tidak percaya silat kampung, biarlah bumi sendiri yang menunjukkan wibawanya." Dan malam itu, salju turun sangat lebat. Tapi langkah Asep tak meninggalkan jejak di tanah putih itu. Seolah bumi sendiri menolak menghapus langkahnya. Hari pertandingan melawan peserta Rusia datang dengan dingin yang menggigit. Angin kencang meniup pepohonan kering di sekitar dojo,